Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Teddy Senada di sini dalam kisah inspiratif. Hari ini saya berada di Jogja bersama sahabat saya yang saya kagumi, yaitu Bapak Anggito Abimanyu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat selalu. Nah, sahabat kisah inspiratif, kita bincang-bincang dengan Bapak Anggito Abimanyu. Pak, banyak sekali sekarang ini masyarakat kekurangan pekerjaan. Ya, masa pandemi dan alasan-alasan dan lainnya. Gimana sih Indonesia bisa melepaskan masalah ini, Pak? Praktisnya aja, Pak. Ya, makasih Teddy ya. Saya kira ini pandemi ini kan persoalan global ya, tidak hanya Indonesia satu, tidak hanya Jogja, tidak hanya Bandung dan Jakarta, tapi semua mengalami masalah yang sama. Ya. Tentu tidak semuanya terpuruk ya. Betul. Ada yang bisa memanfaatkan situasi ini. Betul. Ada yang bisnisnya jalan terus, masih bisa, bahkan mungkin malah meningkat. Mungkin ya. Namun memang harus diakui sebagian besar atau sebagian itu mengalami masa terpuruk ya. Jadi ya ada dua pilihannya, ya sabar tetap dalam bisnis gitu ya, tetap dalam apa yang dilakukan sekarang. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera selesai kalau sudah vaksin dan sebagainya itu. Yang kedua ya melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang kira-kira ada peluang untuk maju gitu. Ya. Gimana cara menemukannya itu, Pak? Ya, sekarang referensinya kan banyak, dari cita-cita teman, dari kolega, dari media sosial, kisah-kisah sukses, bisnis ini, bisnis itu. Ya contoh rumah makan yang ataupun resto yang kita datangi ini, coba bayangin, coba. Ini saya tadi dengar ini baru buka bulan Juni. Iya. Bulan Juni, terus mereka sudah 50% break even gitu. Masya Allah. Iya. Oh, berarti jadi ada harapan buat yang lainnya juga. Iya, artinya mereka membuat posisi resto sedemikian rupa sehingga bisa tetap laku ya di tengah pandemik ini. Ya macam-macam lah menu makanannya, kemudian suasananya outdoor gitu sehingga lebih kuat terhadap COVID dan sebagainya ya. Betul. Dan juga barangkali ini menyasar pada segmen-segmen yang memang masih tumbuh ya. Betul ya. Meskipun harus diakui yang model-model seperti ini ya mungkin tidak banyak juga ya, tapi minimal kita melihat ada sektor, ada pengusaha, ada konsumen yang ataupun produsen penjasa yang masih tumbuh gitu ya. Betul juga ya Pak ya. Kalau kita mau pandai-pandai, kita bisa melihat peluang-peluang yang bisa kita ambil. Tapi itu memang harus dilakukan dulu nih Pak? Apakah survei dulu, ataukah perbanyak silaturahmi, atau bagaimana sebetulnya itu? Ya, macam-macam caranya dengan cara masing-masing. Ada yang mempelajari dari media sosial, informasi-informasi publik. Ada yang bereksperimen juga, coba try jualan ini, jualan online gitu ya. Cari membuat menu makanan atau melakukan jualan atau membuat rekaman, misalnya membuat komposisi-komposisi tertentu dijual ataupun diupload di YouTube dan sebagainya ya. Itu eksperimen ya. Kalau yang mau konservatif ya nunggu dulu, sementara berhenti dulu sampai pandemi melewat. Iya. Ada cara lain ya, dia kuliah atau apa, ngisi waktu dengan recharge baterainya, membuat buku. Betul ya. Tapi banyak juga orang-orang Indonesia itu pandai juga banyak ya. Tapi Bapak nih ya, Bapak kan seorang pendidik. Ya. Bapak melihat remaja atau anak Indonesia itu sepandai apa sih Pak? Kalau dibandingin sama anak-anak luar negeri. Ya, pertama begini, yang jelas anak sekarang lebih pandai daripada anak dulu. Iya, pasti. Ya kan saya ngajar sejak tahun 90 ya. 90. Kemudian saya sekolah, kemudian balik lagi saya mengajar lagi. Ya, anak sekarang jauh lebih pintar daripada yang dulu.
Yang membedakan apa ya? Membedakannya itu? Lebih multitalenta, Oh, mereka lebih cepat mengekspresikan, membuat kalimat lebih bagus, ya. Minimal referensinya banyak, kemudian ekspresif, menyampaikan pendapat, mungkin karena sejak kecil diajari untuk public speaking ya. Iya, iya. Gitu, dan anak sekarang dengan referensi yang banyak, terutama digitalisasi media sosial dan sebagainya, mereka bisa menjadi multitasker ya, atau bisa melakukan pekerjaan multitasking. Iya, betul. Ya, anak yang kuliahnya berhasil, dia juga punya keahlian lain. Iya, iya. Atau beginilah, banyak anak-anak yang penghafal Al-Quran. Oh ya, Hafiz. Tapi dia juga sukses di kuliahnya. Ya. Dan usahanya juga. Usahanya, dan mungkin mereka lalu bergerak ke dunia usaha. Jadi itu caranya macam-macam ya tadi ya, bisa belajar dari pengalaman, cari referensi, teori, kemudian melakukan eksperimen, ya, eksperimen. Ya, ya. Gimana sih Pak Bapak memandang daya saing remaja Indonesia kesananya nanti kalau sudah dewasa dengan remaja-remaja dari negara-negara jiran misalnya, negara-negara tetangga. Apakah kita punya keunggulan yang bisa kita harapkan suatu saat mereka akan memimpin negeri ini atau akan mengelola negeri ini lebih baik lagi gitu? Ya, saya sih optimis ya. Optimis. Nah, anak-anak Indonesia tuh sudah bisa bersaing ya. Saya pengalaman sendiri dulu yang orang yang bisa berbahasa Inggris juga nggak banyak. Sekarang udah banyak. Orang yang bisa berbahasa Arab juga banyak, ya kan. Ada orang yang berbahasa-bahasa yang lain banyak sekarang. Dulu sedikit. Dan kemudian orang Indonesia lebih berani. Kalau bangsa ilmu pengetahuan kan kayak ilmu pasti atau matematika, Indonesia mau jago-jago ya, karena terlatih dan sejak kecil Olimpiade sejak kecil diajari mengenai hal-hal seperti itu ya. Sementara kalau sistem Eropa, Amerika lebih kepada ekspresi, public speaking, lalu berpikir gitu ya, metode berpikir, mengungkapkan pendapat. Kalau kita kan lebih pada ketekunan gitu ya, secara tradisional ya, tekunan, belajar matematik, menghafal gitu. Nah, saya kira kita kan mulai mengadopsi dua sistem ini ya, sistem meningkatkan kemampuan memorinya, tapi juga kemampuan untuk melakukan ekspresi dan aktif. Nah, saya kira saya sih optimis ya, karena sebagai dosen saya juga mengikuti perkembangan anak sekarang dan saya tidak terlalu khawatir ya dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Thailand, kita sudah bisa bersaing lah. Alhamdulillah. Itu yang suka saya jadi pertanyaan, karena Bapak ini pendidik ya. Suatu saat kedepannya itu siapa yang memimpin Indonesia? Apakah diambil orang nanti? Kita nggak ngerti. Dan Bapak, kalau mohon maaf kalau saya salah, Bapak ini kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Dana haji itu memang dikelola, Pak. Maksudnya apakah ada untung? Kalau dikelola kan ada untung. Tetapi yang haji yang udah nabung juga bisa pergi. Itu gimana sih, Pak? Ya, namanya bukan untung, tapi nilai manfaat lah. Nilai manfaat. Ya. Itu lebih halus lagi ya, nilai manfaat. Ya, atau kalau bahasa Inggrisnya return lah gitu ya. Oh, gitu, return. Ya, dana haji itu kan orang mendaftar haji, sekarang berangkatnya kan bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Iya, betul. Berarti kan uangnya mengendap. Betul, itu mengendap. Itu lalu ditempatkan, bisa diinvestasikan, bisa di deposito, kan ada bagi hasilnya. Iya. Atau diinvestasikan, kan ada imbal hasilnya atau returnnya. Oh, gitu ya. Ya, jadi uangnya nggak diam. Gitu, sehingga ini baru nih, saya baru tahu nih. Nggak diam, uangnya kan nggak disimpan aja, tapi diputar lah gitu. Diputar kemana ya? Bisa ke bank, bisa ke investasi surat berharga, bisa pembiayaan, bisa perusahaan ikut dalam pemegang saham perusahaan, pengendali perusahaan, kemudian investasi langsung ya. Investasi langsung ya. Jadi kita punya dana lalu investasikan kepada aset ataupun jenis investasi yang menguntungkan. Oh, bisa begitu ya. Satu yang baru ya buat sahabat kisah inspiratif juga, bahwa pengelolaan dana haji itu ada gitu ya. Dan insya Allah manfaat, insya Allah juga amanah. Ya. Nah, Pak, kapan Indonesia bisa haji lagi nih? Ya,
Kalau tahun lalu kan ada haji. Ada, tapi dikit apa siapa Bukan tuh cuma boleh, tapi diperuntukkan bagi warga negara yang tinggal di Arab Saudi, ekspatriat. ekspatriat. Tahun ini insya Allah ya, kalau Allah izinkan tahun ini insya Allah ada haji. Cuman kuotanya mungkin sangat terbatas, sangat ya. sedikit ya. Karena umurnya dibatasi, jumlah harinya dibatasi, prosesi-prosesi haji yang sunnah mungkin dikurangi, dan lain sebagainya. Kemudian protokol kesehatan juga diperketat, mulai dari karantina, prokes, kemudian makanannya juga siap saji. Kemudian ada social distancing, satu kamar isinya mungkin cuma 2 orang dan sebagainya. Jadi insya Allah ada ya, cuman berapa jumlahnya yang masih kita tunggu. Tuh. Bapak, bagaimana sih pandangan Kerajaan Saudi terhadap jamaah Indonesia dari tahun ke tahun? Apakah pandangannya positif atau punya image jelek atau gimana? Semakin positif ya. Oh ya, alhamdulillah. Positif karena keberadaan Indonesia di dunia itu semakin kelihatan kan. Iya. Ya, minimal Indonesia adalah negara 20 besar dunia dari sisi PDB ya, dari sisi PDB. Itu kan berarti kita akan masuk dalam grup 20 besar ya. G2000 ya. Ya, itu satu. G20, sorry. Ya, G20. Yang kedua, memang kita ini terlambat ya untuk melakukan investasi di Arab Saudi. Ya. Tabung haji Malaysia lebih duluan. Kemudian Turki juga cukup kuat di sana, punya menyewa hotel yang cukup jangka panjang. Dan di sisi manajer ya, pengelolaan perusahaan atau pengelolaan lembaga itu Indonesia hampir tidak ada ya. Oh, iya. Contoh di ISDB, Islamic Development Bank, itu staf kita sana sangat terbatas. Di bandara umumnya Filipina ya, yang di luar tanah haram ya. Iya betul. Di Jeddah, Riyadh. Ya, itu Filipina banyak. Kemudian pekerja konstruksi umumnya Pakistan, India, Bangladesh. Nah, kemudian di rumah sakit, kemudian di lembaga ataupun di bisnis umumnya Turki paling banyak. Turki. Kalau yang di luar tanah haram di Jeddah, Filipina banyak ya. Hanya rumah tangga aja kita banyak Indonesia. Ya, makanya Indonesia itu selama ini dikenal sebagai pengirim pembantu rumah tangga. Iya. Nah, itu jadi tetapi dari waktu ke waktu posisi-posisi kita sudah cukup, semakin lama semakin banyak bagus, ya. Artinya kita tidak lagi dianggap sebagai setara dengan pengirim pembantu rumah tangga gitu ya. Iya, itu yang diharapkan ya, ke depannya ya. Tuh. Nah, tapi kalau misalnya ongkos naik haji itu di Indonesia itu termasuk mahal atau murah sih Pak? Relatif gini ya, kalau hitungannya kan kita ini menjadi murah tanda petik ya, karena ada subsidi ya. Oh, ada subsidi, itu juga baru tahu tuh saya. 70 juta biaya haji. Yang dibayar jamaah itu hanya 35 juta. Oh, iya. Yang lain dibayar dari jamaah yang belum berangkat. Kan yang mengumpulkan dana itu kan dia belum berangkat, tapi uangnya kan sudah ngendap ya, dan manfaat dipakai untuk berangkat. Oh, begitu Bapak pengelolaannya? Ya. Semuanya pada tahu nih. Itu bukan kita sebetulnya sih, sebenarnya gini, artinya kalau pertanyaan tadi murah atau mahal, ya relatif murah. Murah ya? Karena subsidi. Tapi kalau tidak pakai subsidi, ya hampir setara dengan negara lain lah gitu ya. Gitu. Bahkan kita bisa dibilang sedikit lebih mahal, tapi karena fasilitasnya memang lebih dekat dengan Masjidil Haram ataupun dari Nabawi ya. Jadi pemukimannya. Itu kan, hotelnya kan dekat. Hotelnya dekat dengan tempat-tempat ibadah. Ya, kalau semakin dekat tentu kan semakin mahal ya. Itu kan soal pilihan ya. Ya betul. Kalau seperti Turki yang badannya fisiknya kuat, mereka jauh-jauh juga 4 kilo nggak ada masalah. Kalau kita memilih di bawah 1 kilo, 2 kilo, konsekuensinya lebih mahal. Itu soal pilihan ya. Kemudian pesawat kita kan juga paling jauh ya, dibandingkan dengan India kita lebih jauh. Pakistan lebih jauh, Malaysia juga kita lebih jauh, jadi praktis kita lebih mahal tiket pesawatnya, gitu ya. Kalau keadaan normal nih Pak ya, Indonesia tuh kuotanya tuh berapa sih Pak sebetulnya? Normal 221.000 ya. 221.000 orang setiap tahun dari Indonesia.
jamaah itu tuh termasuk dengan yang ikut ongkos naik haji plus, ONH plus. Ya, khusus ya. ONH plus sama yang dari Depak juga. Reguler. Reguler disatukan 221.000. Nah, semoga yang sedang nonton podcast ini juga termasuk dari 201.000 itu untuk naik haji. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pak, tapi kalau boleh tanya nggak lah, umroh gimana sekarang masih? Umrah kita masih masuk negara yang belum dibuka ya, karena memang ini karena kriteria WHO ya. Jadi WHO masih memberikan Indonesia sebagai ranking negara yang masih naik ya, total kasusnya masih naik dalam pandemi ini. Ya, pandemi ini. Jadi itu bukan semata-mata keputusan dari Arab Saudi, tapi juga keputusan dari WHO ataupun data referensi dari WHO. Selain Indonesia siapa lagi, Pak? Amerika kan ya. Amerika juga. Eropa, Turki digituin nggak? Ya, Eropa ya. Gitu. Jadi negara-negara yang besar, negara-negara Eropa masih dianggap tidak boleh termasuk yang masih dilarang masuk ke Arab Saudi ya. Bapak ini kan kalau saya lihat ya, orangnya pinter, Pak. Pinter, soleh gitu ya. Sosok yang banyak bisa diteladani orang. Dan seneng musik. Ya. Bapak ini pemain flute. Main flute-nya bagus sekali. Apa sih kok bisa seimbang gitu, Pak, antara ilmu, ibadah, seni, itu kok bisa begitu? Kayak kalau sempurna tuh kayak persegi gitu. Ya, gitu. Ya, ya pertama tentu banyak musisi-musisi yang mendapatkan bakat dari orang tuanya ya. Ya, saya termasuk yang beruntung, orang tua saya punya bakat seni, tidak musik tapi gamelan, karawitan. Nah, makanya nama keluarga saya kan nama-nama wayang. Nama wayang, Anggito, Abimanyu. Abimanyu, betul. Ya, karena kegemaran dan hobi di bidang seni karawitan. Betul. Itu satu ya. Yang kedua, di samping musik saya juga seneng yang lain ya, olahraga. Olahraga. Saya juga basket ya? Ya, itu juga warisan dari orang tua saya juga. Orang tua saya juga seneng olahraga, jadi seneng musik. Jadi memang saya beruntung karena orang tua saya multi talenta juga, Dan yang kedua, ya saya sih melihat musik itu bahasa universal yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Betul, Pak. Ya kan, ya seperti Anda juga kan. Bisa menyambungkan satu pihak dengan pihak yang lain dengan musik. Tentu kalau kita diberikan talenta kan kita harus memanfaatkan ya. Betul. Kalau enggak kita termasuk tidak bersyukur ya. Betul. Kalau Kang Teddy bisa nyanyi tapi nggak mau nyanyi, bahkan nyanyi dipakai untuk yang lain. Iya, atau untuk hal-halnya yang jelek-jelek gitu ya. Itu, maka rezeki itu harus dimanfaatkan untuk membantu orang lain. Betul. Atau memberikan menjadi bagian dari dakwah ya. Iya. Itu jadi kira-kira begitu ya settingnya sih nggak terlalu rumit ya. Terus kemudian bapak saya kan juga seorang akademisi, jadi kami mencontoh juga gitu. Beliau berdua kan akademisi gitu, dosen, jadi ya kita referensinya sih kalau zaman dulu kan nggak banyak referensi ya. Contohnya ya kakak saya apa, saya ikutin gitu ya. Iya. Ibu saya, bapak saya apa, diikutin karena referensinya nggak ada gitu. Itu ada baiknya juga ya, kita menghindar dari hal-hal yang mungkin tidak ada contohnya. Contohnya justru orang lain. Jadi jangan sampai anak-anak sekarang itu idolanya justru orang lain gitu. Iya. Harusnya idolanya kan orang tuanya ataupun saudaranya, kakaknya itu menjadi teladan gitu. Jadi kalau orang mau mengidolakan bapak juga boleh ya. Itu enggak, tapi orang tua harusnya jadi teladan nomor satu. Okay. Nomor satu. Kalau kemudian saya menteladani orang lain tuh kita ambil sisi baiknya kan. Iya. Tapi orang tua itu secara biologis akan menurun pasti gitu ya. Gitu ya. Genetiknya itu pasti ada gitu. Iya, benar-benar. Seberapa besar ya tergantung bagaimana kita mengolahnya ya. Kalau gampangannya kalau orang tua kita punya bakat seni, kalau kita tidak dilatih atau tidak berlatih ya nggak bisa. Jadi harus ada ikhtiar, ada upaya juga dari kita sendiri untuk masuk ke situ ya. Ini yang jarang ya Pak ya. Bapak ini sebagai pendidik ya, dosen.
tetapi juga sukses karir di pemerintahan. Itu pasti semua orang ingin sukses di pemerintahan. Pak, tolong kasih tahu trik-triknya. Apakah seseorang yang mau sukses masuk ke di kursi-kursi pemerintah itu harus masuk partai politik? Bapak enggak. Ya. Tapi apa ya? Harus bagaimana gitu? Ya, begini, kalau di pemerintahan itu tujuannya mengabdi ya, satu, dan tidak bertujuan mendapatkan keuntungan dari ini garis bawahi keuntungan finansial ya. Iya. Jadi kalau itu menjadi filosofi pengabdian kita, maka itu akan dimudahkan, insya Allah dimudahkan sama Allah. Amin ya Allah. Tapi kalau kita niatnya tuh untuk memperkaya diri sendiri atau mengejar karier yang dengan segala cara, maka itu akan sulit hidupnya gitu. Ya. Itulah dia. Ya, dan kita tidak perlu takut dengan apapun ya, selama kita tidak bermaksud jelek ya. Artinya kalau ada pihak yang nggak senang, ya itu biasa ya, karena orang ingin maju kariernya ya, sementara mungkin karir itu terhambat karena kita mampu. Iya betul. Bapak udah begini, ada orang yang ingin dengan cara yang lain. Ya itu bagian dari pilihan ya, dan pilihan dari risiko. Tapi Bapak menghadapi itu juga? Oh, pasti secara langsung maupun nggak langsung ya, saya kurang tahu gitu ya. Yang kedua, sekali lagi ya, keluarga penting ya. Support dari orang tua, support dari keluarga inti, bahwa menjadi pegawai negeri itu seperti apa gitu. Anak-anak saya nggak ada yang ikut jadi pegawai negeri ya. Nggak mau? Gimana sih? Maunya gimana? Satu kan jadi pengusaha meskipun dia baru ikut sama orang lain ya, tapi dia bercita-cita memiliki perusahaan. Gitu. Bagus. Yang kedua, akuntan ya, akuntan dia jadi salah satu staf di kantor akuntan publik internasional ya, nasional di Jakarta. Jadi saya sih tidak pernah menghalangi ya. Jadi orang tua juga kalau anaknya sukses jangan diatur-atur, setir ya. Gitu. Itulah tuh banyak yang gitu-gitu Pak. Ya itu penting, tapi kita harus mengarahkan pada dia apa risiko apapun yang dia jalani, dan kita harus kasih semacam sharing pengalaman ya. Kalau saya inginnya anak saya jadi dosen ya, karena maunya gitu ya. Ya, tapi anaknya nggak mau gitu, terus dia merasa tidak berbakat di situ, ya sudah gitu. Kan itu kan hati masing-masing dosen itu kan memberi ya. Iya. Tidak mengharapkan kembali. Ya, seperti juga give, not take, kan give. Hanya memberi, tak harap kembali. Sebagai sang surya menyinari dunia. Aduh Pak, terakhirnya nih Pak. Ya. Bapak ada pesan nggak yang bisa didengar oleh para pemuda-pemudi di Indonesia agar mereka bisa sesukses Bapak? Itulah. Dunia dan akhirat, amin. Ya. Kan kita selalu doain Bapak. Saya tidak menyimpulkan saya sukses ya, banyak orang yang lebih sukses dari saya gitu. Yang pertama tentu yang paling penting itu doa orang tua ya. Iya betul. Tidak pernah boleh menentang pada orang tua. Itu dia ya. Satu, karena restu orang tua itu. Orang tua itu pintu masuk ya, pintu ke surga lah gitu ya. Kalau kita doa dan kita mendoakan orang tua gitu ya, satu. Jadi tidak pernah boleh kita itu melawan. Kalaupun kita berbeda pendapat, ada caranya ya untuk dialog gitu. Tidak semua, karena ada orang tua yang tadi ya ingin mengarahkan anaknya gitu. Kalau anaknya memang tidak berbakat, harus disampaikan dengan cara yang baik. Satu. Yang kedua, ya belajarlah lebih banyak ilmu agama ya sekarang ini. Betul. Ini sudah banyak tanda-tanda zaman gitu ya. Kita harus bersiap-siap, dan kalau sudah dunia yang sangat plural seperti ini, sudah begitu banyak tanda-tanda zaman, maka satu-satunya cara adalah memperkuat dengan agama. Apakah mulai dari membaca Al-Quran yang paling sederhana, menghafal surat-surat pendek, puasa Senin sunat, kemudian sholat malam gitu ya. Lakukanlah gitu, yang kalau hobi atau senang baca Al-Quran ya baca gitu. Kalau yang senang puasa ya puasa, nggak apa-apa gitu. Sedekah. Pilihannya kan banyak gitu ya. Banyak jalan ke surga. Ya, kalau mau berdakwah seperti Kang Teddy, lakukan. Ya, artinya membuat lirik lagu.
Ya, Kuat. betul, Pak. Menyanyi. Termasuk Bapak juga. Ya, Alhamdulillah. bikin lagunya bagus-bagus. Alhamdulillah. Ya itu yang kedua ya. Agama. Yang ketiga ya carilah ilmu sebanyak mungkin. Ilmu ya, apapun ilmu ya. Ilmunya itu dipelajari. Oke. Dan Allah itu membukakan ilmu itu sedikit demi sedikit ya. Mhm. Kenapa tahun 70-an belum ada internet gitu ya? Iya, Padahal kan betul. sudah ada sebenarnya. Sebetulnya, Ya kan? Sudah iya. ada kan? Sudah ada, tapi Allah bukakan pelan-pelan. Oh, iya betul, sekarang merebak ya. WhatsApp juga. WhatsApp dulu nggak ada WhatsApp, dulu nggak ada email, nggak ada. Iya, betul. Padahal dunianya sama kan? Sama, betul. Sebetulnya dunia ini sudah dimungkinkan untuk Membuat itu ya. itu, Betul, tapi betul. ilmunya nggak dibuka sama Allah gitu. Iya. Sekarang dibuka lagi Allah. Jadi pelajarilah ilmu terus banyak gitu ya. Ilmu itu begitu banyak, begitu variasi dan muncul terus gitu. Semakin lama Allah itu semakin ya artinya beginilah nggak ada yang kita dicoba sampai kita nggak mampu untuk betul, Pak. menanggulanginya. Betul. Dan setiap kesulitan selalu ada kemudahan ya. Jadi yang lain, yang keempat, yang seterusnya adalah ya kita jalankan tadi kalau kita sudah 3 hal ya, orang tua, agama, ilmu. Ya sekarang tinggal pilihan ya. Pilihannya adalah kita mau berkarya di mana, kita mau berbakti di mana. Tapi semua kembalikan kepada 3 hal itu. Kalau kita jadi pengusaha ya pengusaha yang adil, pengusaha yang punya visi, pengusaha yang ingin mensejahterakan orang banyak. Kok jadi birokrat ya birokrat yang berilmu, Iya. birokrat yang adil, yang tidak menguntungkan sekelompok orang, Itu dia, Pak. tidak Susah. ada konflik gitu ya. Jadi dosen yang ikhlas, Iya. berilmu gitu ya. Jadi masing-masing kalau menjadi seniman ya seniman yang komitmen jelas gitu Iya. ya. Bermanfaat. Bermanfaat. Meskipun rezeki itu mungkin tidak diberikan sekarang kalau sama Allah ya. Nah, itu Mungkin, tidak selalu bersamaan gitu ya, Pak ya. rezekinya mungkin yang diberikan yang sekarang dikasih rezeki banyak di dunia, nanti di akhirat nggak dikasih rezeki juga ada ya. Amin gitu Ya, lah. tapi ada juga yang sekarang rezeki kurang, nanti di akhirat rezekinya banyak berlimpah. Udahlah percaya dah, akhirnya serahkan semuanya pada Allah. Betul. Wah, alhamdulillah. Baiklah, aduh ini ya manfaatnya banyak sekali berbincang-bincang dengan Pak Anggito Abimanyu. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua yang menonton ya. Sampai jumpa kembali dalam kisah inspiratif yang akan datang. Assalamualaikum.